Langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 622 Masehi, kehadiran Nabi Muhammad dan umat Islam di Madinah menandai zaman baru bagi perjalanan dakwah Islam. Hijrah Nabi Muhammad merupakan cara membangun masyarakat baru sesuai ajaran Islam. Setelah datang ke Madinah, Nabi Muhammad menentukan prioritas utama dalam rangka membangun masyarakat baru. 1. Membangun masjid. 2. Mempersaudarakan kaum muslimin. 3. Perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah. Metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam membangun perekonomian Madinah. 1. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar. 2. Menempatkan orang-orang fakir miskin yang tidak punya tempat tinggal di masjid. 3. Bekerja sama dengan kaum ansar menciptakan lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. 4. Nabi SAW menganjurkan bagi kaum muhajirin yang mempunyai pengalaman dagang dan modal sebagai pedagang. Faktor pendukung kesuksesan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Faktor pendukung kesuksesan Nabi Muhammad di Madinah dapat tergambar dalam khutbah pertama yang diucapkannya di Madinah. Ia berkata, "Barang siapa yang dapat melindungi mukanya dari api neraka sekalipun hanya dengan sebutir kurma, lakukanlah itu. Kalau itu pun tidak ada, maka dengan kata-kata yang baik, sebab dengan itu, kebaikan itu mendapat balasan 10 kali lipat." Masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi dan umat Islam di Madinah, terutama kabilah Aus dan Khazraj. Kedua suku tersebut sejak awal menyatakan kesetiaannya kepada Nabi dan bersedia membantu beliau dalam menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat Madinah. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW terus berusaha menyebarkan ajaran Islam kepada semua penduduk di kota tersebut, termasuk kepada masyarakat Yahudi, Nasrani dan penyembah berhala. Walaupun awalnya orang Yahudi menerima kedatangan Nabi Muhammad SAW karena alasan keamanan dan politik, namun sekutu mereka yaitu Aus dan Khazraj telah memeluk Islam sehingga kedua suku tersebut tidak lagi membutuhkan bantuan masyarakat Yahudi. Muncul benih-benih permusuhan antara umat Islam dengan Yahudi di Madinah. Perkembangan Islam sangat pesat membuat kafir Quraisy semakin marah dan ingin menghancurkan Islam di Madinah. Permusuhan antara Islam dan kafir Quraisy mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah, antara lain Perang Badar yang terjadi pada tahun 624 Masehi. Adapun terjadinya Perang Badar antara lain ketegangan setelah terjadi tukar-menukar tawanan perang, permintaan Abu Sufyan kepada penduduk Makkah untuk melindungi kafilahnya yang sedang dalam perjalanannya pulang dari Syria. Berita tentang pencegatan umat Islam terhadap kafilah Abu Sufyan diterima oleh Abu Jahal. Peperangan terjadi antara umat Islam dan kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW memimpin sendiri peperangan tersebut. Umat Islam yang berjumlah 313 dengan perlengkapan sederhana berhasil memenangkan peperangan. Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Makkah terbunuh. Sementara pasukan umat Islam 14 orang yang mati syahid terdiri dari 6 orang muhajirin dan 8 orang ansar. Kemenangan di Badar memberikan kesan tersendiri, baik bagi umat Islam maupun kafir Quraisy di Mekah. 1. Semakin solid kekuatan umat Islam di Madinah. 2. Menjadi dasar pemerintahan Nabi di Madinah. 3. Kemenangan militer umat Islam yang pertama. 4. Semangat jihad Perang Badar sangat berpengaruh terhadap dakwah Islam pada hari-hari berikut. Perang Uhud. Setelah kalah dari Perang Badar, orang-orang kafir Quraisy kembali untuk menyerang secara besar-besaran terhadap umat Islam. Pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah 625 Masehi, mereka berangkat menuju Madinah dengan membawa pasukan yang terdiri dari 3.000 pasukan berunta, 200 pasukan berkuda, dan 700 orang berbaju besi di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya tiba di Bukit Uhud. Pegunungan Uhud terletak di sebelah utara Madinah. Nabi SAW menyusun strategi perang. Pada awalnya pasukan umat Islam berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Pasukan umat Islam tergoda dengan harta benda yang ditinggalkan musuh. Mereka mengumpulkan harta rampasan dan tidak menghiraukan gerakan musuh. Beberapa pasukan pemanah tergoda juga dengan harta rampasan. Mereka menganggap perang sudah selesai.
Akhirnya mereka turun dari bukit, hanya sedikit pasukan pemanah yang masih tetap bertahan di bukit. Melihat kondisi tersebut, Khalid bin Walid pimpinan pasukan berkuda Quraisy berputar haluan untuk kembali menyerang sampai akhirnya berhasil melumpuhkan pasukan pemanah Islam. Satu persatu pasukan muslim berguguran, Nabi SAW sendiri mendapatkan luka cukup berat. Umat Islam terselamatkan dengan berita terbunuhnya Nabi Muhammad. Perang Khandaq. Nabi SAW sudah cukup luas sampai ke arah utara wilayah kekuasaannya mencapai Daumat Al-Jandal. Yahudi bergabung dengan Quraisy Makkah untuk menyerang umat Islam di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita tersebut, beliau mengadakan musyawarah dengan para sahabatnya. Perjanjian Hudaibiyah. Setelah 6 tahun meninggalkan Makkah, umat Islam belum mendapat kesempatan melaksanakan ibadah haji. Nabi Muhammad menyadari keinginan para pengikutnya. Maka setelah Perang Khandaq, Nabi Muhammad memutuskan untuk melaksanakan ibadah haji ke Makkah. Adapun isi perjanjian Hudaibiyah antara lain: 1. Kedua belah pihak sepakat mengadakan gencatan senjata selama 10 tahun. 2. Setiap orang diberi kebebasan bergabung dan mengadakan perjanjian dengan Muhammad atau dengan kaum Quraisy.